Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nijar Taufik, mahasiswa PPG Dajab 2023 Universitas Pakuan Bogor. Pada hari ini tanggal 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG Dajab dengan materi menganalisis teks editorial di kelas 12 SMA Islam Anaba Cianjur. Untuk lebih jelasnya, mari saksikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka tholabul ilmi. Tholabul ilmi ini adalah kewajiban bagi setiap muslim dan kita menjalaninya itu dengan cara mensyukuri. Ini adalah bentuk bersyukur kita kepada Allah. Siapa yang tidak hadir? Ya, kita doakan semoga yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sedang diberikan urusan semoga diberikan kemudahan dalam menyelesaikan urusan-urusannya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran hari ini diberikan keberkahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk pembacaan doa dipimpin oleh KM. Mangga dipersilahkan. Baik, terima kasih atas doa yang dipimpin. Sebelum kita ke materi yang akan kita pelajari, Bapak ingin melihat dulu sejauh mana kalian menguasai materi yang akan kita pelajari hari ini. Materinya tidak akan diberitahu, tapi nanti kalian akan mengetahui materi apa yang akan dipelajari hari ini dari soal pretest ini. Dikerjakan sesuai dengan kemampuannya sebelum ada treatment dari Bapak. Identifikasi dua atau lebih argumen yang digunakan oleh penulis dalam teks editorial. Lihat argumen di sana, ada argumen apa saja, tuliskan. Kan ada fakta. Fakta itu berarti berdasarkan, tidak bisa fakta itu tidak bisa dibantah ya. Tapi kalau argumen itu argumen kita, opini argumen di situ. Yang menurutmu argumen. Nanti kita tahu ciri-ciri argumen itu.
Oh, ya. Kemudian sekarang balik. Ya, jadi semuanya ada dapat biji. Ya, sudah. Dan sekarang apa yang akan kalian pelajari? Ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran dengan diskusi kelompok, kemudian dengan berbasis dan kebahasaan teks editorial. Nah, itu apa tujuan pembelajaran hari ini? Jadi kita harus tahu belajar ini tujuannya apa, untuk mengetahui atau nanti seperti apa teksnya. Teks editorial ini seperti apa ya? Sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini yang sudah kita tadi ketahui bersama ya. Silahkan simak video ini. Nah, setelah kita tadi melihat video tentang teks editorial di Kanjuruhan Malang ya, peristiwa di Kanjuruhan Malang. Nah, apa yang ingin kalian tanyakan? Silahkan. Silahkan. Ya. Mengapa gas air mata masih digunakan oleh aparat? Siapa yang tahu alasannya? Ya, alasannya ini kemungkinan ya, karena yang melakukan itu adalah aparat ya. Jadi Bapak hanya memberikan asumsi saja. Kenapa masih dipakai? Karena itu untuk mengamankan skala besar, begitu ya. Mengamankan dengan skala besar seperti itu, gas air mata itu ya. Ya, itu pertanyaan tentang isi. Sekarang pertanyaan tentang kebahasaannya ada tidak? Atau Bapak bertanya, tadi yang ditampilkan di sini kira-kira kalian bisa menentukan tidak strukturnya dari teks editorial yang tadi ditampilkan? Atau fakta yang terjadi di sini apa saja tadi? Yang meninggal berapa orang? 125 orang ya. Tuh, itu fakta. Faktanya apa lagi? Apalagi fakta yang ada di video tadi? Penembakan gas air mata. Ya, penembakan gas air mata. Kenapa fakta? Karena benar terlihat bahwa itu yang dipakai adalah gas air mata. Apalagi? Betul, kekalahan Arema ya, itu fakta. Ya, kekalahan Arema terus? Ya. Itu fakta apa opini? Ya, sekarang opininya apa? Argumen di situ. Tadi yang seperti disebutkan, mengapa gas air mata masih dipakai? Kan itu argumen nantinya jawabannya, ya. Argumen-argumennya. Karena hal yang menjadi fakta harus ditanyakan langsung. Ya, itu menjadi fakta. Apalagi argumen. Di dalam teks itu apa argumennya? Hal yang menjadi fakta harus ditanyakan langsung. Ya, itu menjadi fakta. Apalagi. Nah, jadi strukturnya kalian belum tahu ya?
tentang teks editorial dan kebahasaannya. Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, ya, 4 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 3 orang, disesuaikan dengan nantinya disesuaikan dengan struktur yang ada pada teks itu. Nah, cara pembagian kelompoknya Bapak akan menghitung, ya, dari 1 sampai 3, terus kembali lagi ke 1 sampai 3, ya, sampai ke selesainya nanti, ya. Kita mulai dari sini. 1, 2, 3. Nah, yang kebagian 1 kumpul dengan 1. Silahkan, cepetan. Yang kebagian angka 1 kumpul dengan 1. Yang kebagian 2 kumpul dengan 2. Silahkan. Mejanya dirapatkan. Ah, gitu. Silahkan, itu kan bisa dibagi 2 antara struktur dan kebahasaan. Gini, kan ini ada 2 tentang struktur dan tentang kebahasaan. Yang kebahasaan ituin. Jadi jangan kamu yang ngerjain, bisa nih dicopot dulu. Yang mengerjakan struktur kebahasaan siapa gitu. Jadi cepat, sok silahkan. Ini nih struktur kebahasaan. Jadi yang lain mengerjakan yang belakang ini, ya. Pakai ini aja. Buat teksnya, buat dibaca-bacanya. Itu mah kalimat retorik itu apa? Siapa yang tahu kalimat retorik itu apa? Pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Itu retorik. Ya, pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Seperti apa di dalam surat Ar-Rahman itu ada? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu tidak perlu dijawab. Tapi perlu dikerjakan. Nikmat mana lagi yang sudah kamu dustakan? Itu tidak perlu dijawab. Nah, itu pertanyaan retorik.
Kalau ada ditulis di situ, kalau tidak ada jangan. Ada nggak pertanyaan yang Pak, saya mau bertanya. Apa kalimat retorik itu? siapa yang bisa jawab kalimat retorik? Siapa yang bisa jawab? Saya Pak, kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Ya, kalimat atau pertanyaan yang tidak membutuhkan Jawaban. Seperti di dalam surat Ar-Rahman itu ada Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu tidak perlu jawaban. Tapi butuh kerja kamu seperti apa dalam mensyukuri nikmat Allah. Ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang lain ingin bertanya? Bagaimana? Pak, mau tanya Ya, boleh, Pak. konjungsi kausalitas itu apa? Konjungsi kausalitas itu apa? Siapa yang kemarin ada di teks itu sebelumnya? Apa? Kausalitas itu adalah sebab akibat. Konjungsi sebab akibat. Nah, itu kausalitas. Ya. Terima kasih banyak Pak. Sekarang sudah pukul 22. Sampai beres ini lah.
Sudah belum? Verba itu apa? Verba itu apa? Verba? Kata kerja. Verba itu kata kerja, ya. Apa saja kata kerja di situ? Yang struktur sudah belum? Agar cepat kita langsung presentasi. Udah, sip. Mana? Satu lagi ini. Hah? Udah? Belum, Pak. Ini baru sudah dibaca. Iya. Jadi orang kaya. Industri rokok dia semakin banyak karena mulai menyasar Khususnya kalangan remaja. hal ini dibuktikan dengan meningkatnya rokok pada populasi usia 10 hingga 15 tahun, yakni sebesar 1,9% dari tahun 2012, 7,2% pada tahun 2015, Belum nanya lagi. Mas, nanya lagi kan? Sudah? Dua lagi. Yang sudah strukturnya siapa? Kelompok mana? Itu ya, dua-duanya sudah ya. Kelompok ini udah belum? Tinggal apa? Struktur, kebahasannya sudah. Oh ini? Apa yang belum yang itu? Yang kebahasannya belum. Coba tuh kerjakan, yang lain mengerjakan. Di sini kan? Gak apa-apa di sini juga. Sini gak apa-apa. Ini kebahasaan khusus. Tuh, gak apa-apa. Itu untuk struktur. Ya. Sebentar lagi dulu ya. 11.30. Oke. Sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan. Ya. Dari kebahasaan dan strukturnya. Nanti kelompok lain menanggapi hasil pekerjaan teman yang lainnya dalam
kelompok yang lainnya. Silakan. Kelompok 1 dulu, silakan di depan. Kelompok lain perhatikan. Semuanya. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami berempat dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban dari soal-soal yang telah diberikan. Nah, jawaban pertama, apa isu atau masalah utama yang dibahas dalam teks editorial? Nah, jawaban dari kami adalah kesehatan adalah hal yang utama bagi manusia. Nah, nomor 2, bagaimana penulis memperkenalkan isu tersebut? Jelaskan dengan singkat. Jawaban kami dengan cara memberikan sebuah pepatah. Nah, nomor 3, apa argumen utama yang disajikan oleh penulis dalam teks editorial? Yaitu kerugian yang diakibatkan oleh rokok. Nah, nomor 4, identifikasi 2 atau lebih bukti atau poin yang digunakan untuk mendukung argumen tersebut. Nah, jawaban kami, poin pertama, kerugian total akibat konsumsi rokok pada tahun 2013 sebesar 378,75 triliun rupiah. Nah, poin kedua, kerugian akibat pembelian rokok mencapai 138 triliun rupiah. Nah, pertanyaan kelima, apa pesan atau kesimpulan yang dihasilkan oleh penulis di akhir teks editorial? Nah, jawabannya, kita harus menolak dan melarang konsumsi rokok mulai dari lingkungan keluarga. Nah, untuk sekarang yaitu pertanyaan yang membahas mengenai struktur kebahasan teks editorial. Untuk kalimat retorik, kami menulis, apakah kamu masih mau merokok? Ya. Nah, untuk kalimat fakta, rokok bahaya bagi kesehatan. Menurut Kementerian Kesehatan, kerugian total akibat konsumsi rokok pada 2013 mencapai 378 triliun. Nah, untuk kalimat opini, selama 3 abad industri rokok berkembang di Indonesia. Dan konjungsi kausalitas. Jawaban kami, sebabnya sebabnya warga sudah kecanduan rokok yang mengakibatkan kerusakan tubuh. Nah, untuk penggunaan kata verba, kami menulis mengkonsumsi, tumbuh, mencegah, mengeluarkan. Nah, dan penggunaan kata populernya itu hal tersebut tentu memprihatinkan. Mungkin sekian dari kelompok 1. Silakan ditanggapi apakah sudah lengkap. Apakah ada kekurangan? Apakah setuju dengan jawaban-jawaban? Setuju. Jo. Strukturnya lengkap, kebahasannya lengkap, penjelasannya juga rinci. Ya, sudah, terima kasih. Ya, silakan dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang bahaya rokok bagi kesehatan Indonesia. Oke, langsung aja mulai. Dari struktur teks editorial ini, pertanyaan nomor 1, apa isu atau masalah utama yang dibahas dalam teks editorial? Jawabannya, bahaya rokok bagi kesehatan Indonesia. Pertanyaan kedua, bagaimana penulis memperkenalkan isu tersebut? Jelaskan dengan singkat. Jawabannya dengan mengingatkan bahaya merokok menggunakan pepatah. Argumentasi. Pertanyaan nomor 3, apa argumen utama yang disajikan oleh penulis dalam teks editorial? Jawabannya, tak hanya buruk pada anak-anak, industri rokok juga semakin berbahaya karena mulai menyasar konsumen generasi muda. Pertanyaan nomor 4, identifikasi 2 atau lebih bukti atau poin yang digunakan untuk mendukung argumen tersebut. Jawabannya, meningkatnya prevalensi merokok pada populasi usia umur 10 hingga 18 tahun.
yakni sebesar 1,9% dari tahun 2013 sampai tahun 2018 9,1%. Kesimpulannya atau penegasan ulang, pertanyaan nomor 5, apa pesan atau kesimpulan yang dihasilkan oleh penulis di akhir teks editorial? Jawabannya, menghentikan kebiasaan merokok karena merokok dapat merusak badan. Sekarang dari struktur teks bahasaannya, kalimat fakta dan opini. Faktanya, kesehatan adalah hal utama bagi manusia. Kerugian total akibat produksi rokok tahun 2013 sebesar 378,75 triliun rupiah. Kalimat retorik, lebih baik mencegah daripada mengobati. Penggunaan kata populer, prevalensi, membengkak dan membengkak. Penggunaan kata verba, merokok. Dan terakhir, konjungsi kausalitas. Sebab merokok di bawah umur akibatnya terkena penyakit paru-paru atau TBC dan atau flek paru-paru. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ini ya, belum menanggapi ya. Silakan menanggapi. Apakah setuju dengan pendapat? Silakan. Gimana? Silakan tanggapi. Bagaimana strukturnya? Atau ingin menanyakan? Ya sudah lengkap. Ya silakan dulu. Padahal ya senior unggulnya. Kebanyakan senior ya. Kelas 12. Sudah kita presentasikan teks editorial ya. Jadi tujuan pembelajaran kita yang tadi kita sebutkan yaitu menganalisis struktur teks, teks editorial dan kebahasaan teks editorial ya. Jadi tiba saatnya kita ke penghujung pembelajaran hari ini dan kita coba mereview apa yang telah kita pelajari pada hari ini ya. Coba akan kita tanyakan dari kelompok 1 dulu. Apakah sudah menemukan jawaban struktur teks editorial itu apa saja? Silahkan Ibrahim. Ya Ibrahim silahkan. Pertama, isu, pengenalan isu. Nah, struktur yang kedua yaitu argumentasi. Ya. Untuk yang struktur terakhir, kesimpulan. Kesimpulan. Oke. Silahkan kebahasaan. Bahasannya itu ada kalimat fakta dan opini, kalimat retorik, penggunaan kata populer, konjungsi kausalitas, dan penggunaan kata verba. Ya baik. Terima kasih. Yang pertama ada isu, yang kedua ada argumentasi, yang ketiga ada penegasan, ulang dan atau kesimpulan. Ya kebahasannya. Kebahasannya yang pertama kalimat fakta dan opini, kalimat retorik, penggunaan kata populer, penggunaan kata verba, dan konjungsi kausalitas. Ya, terima kasih. Sekarang kelompok 3. Apa saja sih struktur teks editorial itu? Yang pertama isu, yang kedua argumentasi, yang ketiga penegasan ulang. Terus kebahasannya, struktur kebahasannya? Struktur bahasannya ada kalimat retorik, terus kalimat fakta dan opini, terus konjungsi kausalitas, penggunaan kata verba, dan penggunaan kata populer. Ya, baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah ya pada hari ini kita sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini dengan refleksi tadi.
bahwa kita sudah mengetahui bahwa struktur teks editorial itu satu, pengenalan isu, kedua, argumentasi, ketiga, penegasan ulang atau simpulan, dan kebahasaannya itu ada fakta, ada opini, kemudian pertanyaan retorik, kemudian verba, istilah-istilah ya. Nah, itu yang telah kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya untuk kehidupan kita ya. Intinya itu, dan bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Silahkan kepada ketua kelas untuk menutup pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup pembelajaran ini, kita membaca doa kafaratul majelis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.